Oke, sekarang kita coba lanjutkan lagi ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah coba implementasi dan saya cuma terangkan saja di apa namanya dari slide ya. Ini coba mungkin nanti teman-teman bisa dicobakan lagi di Logisim dan saya mungkin hanya ingin memberikan gambaran aja ya. Ini juga sudah implementasi jadi tidak banyak membuang waktu. Nah, ini adalah implementasi BCD to access tree ya yang menggunakan saya nggak perlu pakai menggunakan implementasi and dan or saja ya, dan not tentunya. Oke, nah kita bisa lihat apa namanya nih nanti juga sebetulnya untuk verifikasi sekalian, analyze circuit ya. Nah ada beberapa output ya, W, X, Y, Z ya, dan Z. Nah ini juga kalau kita lihat ini tadi sudah sesuai ya dengan yang kita lakukan. Jadi untuk W bentuknya seperti ini, ya bentuk optimasinya dan ini karena tidak bisa mengcapture don't care di sini ya jadi apa yang kita lakukan ya dianggap sebagai satu ya. Apa yang kita include di dalam eh, lingkaran atau kotak yang bersebelah dianggap sebagai satu. Lalu ini untuk X ya tadi kurang lebih sama kalau dilihat lagi ke di sini ya. Lalu untuk yang Y juga ya dan yang Z terakhir. Oke. Nah, kalau mau lihat lagi tabelnya juga bisa di apa namanya verifikasi sama atau tidak. Nah, ini sebetulnya adalah metode yang terakhir ya verifikasi. Jadi sebetulnya ada beberapa cara verifikasi. Yang pertama manual. Jadi kalau manual sebetulnya ini penting ya, terutama kalau kita melakukan implementasi kadang-kadang ya namanya manusia mungkin kita melakukan kesalahan teledoran gitu ya tidak teliti dalam kita implementasi. Nah kita perlu lihat lagi apakah implementasinya sudah benar. Nah mungkin salah satu kelebihannya kalau kita pakai tools ya Logisim atau mungkin yang lainnya kita bisa langsung cek gitu kan. Jadi fungsi yang kita terapkan jadi fungsi dari rangkaian yang kita terapkan ini seperti apa. Nah itu bisa kita lihat seperti ini misalnya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita sudah bisa lihat ya hasil truth table dari apa namanya yang dihasilkan oleh rangkaian sama seperti truth table yang diberikan pada tahap spesifikasi, maka itu sudah benar. Nah, catatannya adalah mungkin tadi harap diingat kita hanya sampai 9 saja ya 1001. Sisanya itu don't care. Jadi sebetulnya nih dari 10 dan seterusnya ya, ini nggak peduli apakah isinya 1 atau 0 ya. Yang kita peduli cuma dari 0 sampai 9. Dan kita bisa lihat bahwa ini sudah benar. Jadi tidak ada yang salah dengan implementasi kita. Nah, cuma ya tadi kan tujuan kita adalah kita ingin implementasikan menggunakan NAND gate saja ya, plus gerbang NOT. Nah, ini juga kita bisa lihat lagi ya dengan analyze circuits. Mungkin langsung ke tabelnya atau kalau di sini juga bisa dicek ya. Untuk W sudah sama, X juga sama ya, Y begitu juga untuk Z. Oke. Nah sekarang tabelnya, kita cek tabelnya sama apa tidak ya. Jadi ini udah sama 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010 ya. Ini 11, 12. Oke, ini sudah benar ya. Jadi bisa dibilang rancangan kita ya mulai dari apa namanya tahap spesifikasi, terus formulasi, optimasi, implementasi itu sudah benar. Nah, ya mungkin itu aja yang ingin disampaikan. Ada lagi mungkin tambahan lagi seperti yang tadi saya sempat sebutkan ya. Jadi kita bisa juga menggunakan simulasi misalnya menggunakan high definition language, Verilog atau sebagainya ya. Tapi tidak
dilakukan di DDAK. Mungkin untuk anak-anak yang PSD, anak Ilkom akan melakukan hal tersebut, ya kecuali misalnya ada force major seperti kondisi pandemi saat ini. Jadi mungkin tidak bisa melakukan hal tersebut juga gitu ya. Oke, nah mungkin itu aja ya untuk desain prosedur. Kita nanti akan lanjutkan dengan apa namanya pembahasan yang berikutnya yaitu tentang gate level design dan block level design. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.